Assalamualaikum. Selamat datang di channel Pijak Bantala. Dan buat kalian teman-teman warga Bantala yang sudah berhasil menemukan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komentar di bawah. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Janur Ireng. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Malam itu, langit di atas Jawa Timur seolah tertutup jelaga. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan. Hanya ada suara jangkrik yang tiba-tiba bungkam saat angin tenggara membawa bau anyir yang tak lazim. Aku duduk di sudut teras rumah tua yang kayu-kayunya sudah mulai lapuk dimakan usia. Namun tetap kokoh berdiri menantang zaman. Di tanganku, selembar foto usang menunjukkan dua keluarga besar yang tersenyum kaku di depan kamera. Siapa sangka, di balik senyum yang dipaksakan itu, ada dendam yang sudah dikubur selama puluhan tahun, kini mulai merangkak keluar dari liang lahatnya. Segalanya bermula dari sebuah ambisi yang melewati batas nalar manusia. Kita sering menganggap setan adalah makhluk paling mengerikan yang menghuni sudut gelap rumah atau rimbunnya pohon beringin. Namun, setelah apa yang aku lihat, setan hanyalah alat. Mereka hanyalah pesuruh yang menunggu perintah dari hati manusia yang sudah menghitam. Aku masih ingat jelas bagaimana suhu udara berubah menjadi sangat dingin saat nama itu diucapkan kembali. Nama yang selama ini menjadi tabu untuk dibicarakan di meja makan keluarga Kuncoro. Di sisi lain, ada keluarga Atmojo yang selama ini kita kenal sebagai pemegang kendali atas tanah dan hajat hidup orang banyak di wilayah ini. Persaingan mereka tidak lagi menggunakan uang atau pengaruh politik di kantor kabupaten. Mereka sudah sampai pada tahap di mana nyawa dibalas dengan nyawa. Dan darah dibalas dengan kutukan yang tidak akan hilang hingga 7 turunan. Janur yang seharusnya kuning melambangkan harapan, kini berubah menjadi hitam pekat, bisik kakekku sesaat sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Matanya yang sudah memutih karena katarak seolah melihat sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Ia menunjuk ke arah hutan di lereng gunung, tempat di mana kabut tidak pernah benar-benar hilang. Di sana, sebuah ritual besar sedang dipersiapkan, ritual yang mengharuskan seseorang mengkhianati darah dagingnya. Sendiri hanya untuk memastikan garis keturunan lawan terputus selamanya. Aku merasa ada sesuatu yang merayap di tengkukku. Bukan tangan hantu, melainkan kesadaran bahwa aku adalah bagian dari lingkaran setan ini. Aku bukan sekadar penonton. Darah yang mengalir di nadiku membawa beban sejarah yang kotor. Setiap langkah yang aku ambil di tanah ini seolah menginjak ribuan rahasia yang sengaja ditanam agar tidak pernah tercium oleh orang luar. Tapi rahasia, seketat apapun dijaga, selalu punya cara untuk membocorkan dirinya sendiri melalui mimpi-mimpi buruk yang menghampiri setiap tengah malam. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu tidak bisa mempercayai bahkan bayanganmu sendiri. Di mana setiap masakan yang disajikan di meja makan mungkin sudah dicampur dengan tanah kuburan. Atau setiap senyuman dari pamanmu adalah sebuah mantra yang sedang dirapal secara diam-diam. Itulah realita yang aku hadapi. Kekuasaan di tanah ini tidak diukur dari seberapa luas sawahmu, tapi dari seberapa kuat pegangan yang kamu miliki di dunia sebelah. Janur Ireng adalah tanda perang telah dimulai. Saat janur itu ditemukan tergeletak di depan pintu rumah tanpa ada yang tahu siapa pengirimnya. Itu adalah surat kematian yang tidak bisa digugat. Tidak ada pengadilan manusia yang bisa membatalkannya. Hanya ada dua pilihan: menyerang lebih dulu dengan kekejaman yang lebih besar, atau pasrah menjadi tumbal dari sebuah ego yang tak pernah puas. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir sesak di dada. Suara gesekan daun bambu di belakang rumah terdengar seperti bisikan orang-orang yang sudah lama mati, memperingatiku untuk segera pergi sebelum semuanya terlambat. Namun, rasa penasaran dan tanggung jawab terhadap nama besar keluarga ini menahanku di sini. Aku harus tahu siapa sebenarnya yang pertama kali membuka pintu neraka ini. Apakah itu kakekku yang terhormat?
Ataukah musuh bebuyutannya yang selama ini kita anggap sebagai penjahat? Seringkali kebenaran itu pahit. Dan dalam kasus Janur Ireng, kebenaran adalah sebuah pengkhianatan yang begitu halus hingga korbannya baru menyadari. Mereka telah mati saat mereka sudah berada di dalam tanah. Ini adalah awal dari segalanya. Awal dari bagaimana sebuah desa yang tenang menjadi saksi bisu atas pertumpahan darah yang melibatkan jin, santet, dan keserakahan manusia yang tiada tara. Selamat datang di dalam ingatanku, di mana kegelapan bukan hanya sekadar absennya cahaya, tapi kehadiran sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih haus daripada apapun yang pernah kamu bayangkan. Lampu minyak di teras ini mulai berkedip-kedip, seolah-olah sumbunya sudah lelah menahan sisa minyak yang tersisa. Tapi aku tidak beranjak. Pikiranku justru terbang mundur ke masa di mana semuanya masih terlihat normal, setidaknya di permukaan. Nama saya adalah Sugeng, dan untuk memahami mengapa Janur Ireng ini menjadi kutukan yang begitu pekat, kamu harus mengenal siapa saja orang-orang yang duduk di kursi panas kekuasaan itu dan bagaimana tanah ini menjadi saksi bisu atas ambisi mereka. Kita mulai dari kediaman keluarga Kuncoro. Rumah itu adalah sebuah bangunan kolonial yang megah. Berdiri di atas bukit kecil yang dikelilingi oleh ribuan hektar perkebunan tebu. Sabdo Kuncoro, sang kepala keluarga, adalah pria dengan tatapan mata yang bisa membuat nyali orang paling berani sekalipun ciut. Ia jarang bicara, namun setiap titahnya adalah hukum. Sabdo memiliki seorang istri bernama Darmi, wanita yang tenang namun memiliki aura dingin yang merambat. Di balik kemewahan hidup mereka, ada desas-desus bahwa setiap kesuksesan panen tebu mereka bukan berasal dari pupuk yang bagus, melainkan dari sesuatu yang terkubur di bawah pabrik penggilingan. Lalu ada lawannya, keluarga Atmojo, dipimpin oleh Karsa Atmojo, seorang wanita tua yang kekuatannya tidak kalah hebat. Jika Kuncoro mengandalkan kekayaan materi yang terlihat, Atmojo adalah penjaga tradisi dan rahasia gaib yang lebih tua. Mereka tidak bersaing di pasar atau di pemerintahan daerah secara terbuka, mereka bersaing dalam pengaruh terhadap entitas yang menghuni hutan. Hutan di sekitar desa ini. Persaingan ini seperti api dalam sekam. Di depan publik, mereka mungkin saling bersalaman saat acara sedekah bumi. Tapi di bawah meja, mereka saling mengirimkan hadiah yang bisa membuat seluruh anggota keluarga lawan jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Lokasi utama kejadian ini adalah sebuah desa bernama Desa Pitulas. Desa ini sebenarnya indah, hijau dengan hamparan sawah dan dikelilingi perbukitan yang selalu diselimuti kabut tipis. Namun, ada satu area yang sangat dihindari oleh warga lokal, sebuah lembah tersembunyi yang disebut sebagai Tanah Wingit. Di sanalah konon perjanjian pertama kali dibuat. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah pohon beringin tua yang akarnya melilit sebuah batu besar yang selalu basah oleh minyak melati dan darah ayam cemani. Lokasi inilah yang menjadi pusat gravitasi dari segala bencana yang akan datang. Aku sendiri saat itu hanyalah seorang abdi dalam di rumah Kuncoro. Tugas utamaku sederhana, memastikan segala keperluan rumah tangga terpenuhi. Namun, karena posisiku yang sering dianggap tidak ada oleh orang-orang besar itu, aku justru sering mendengar percakapan yang seharusnya tidak aku dengar. Aku melihat bagaimana Sabdo Kuncoro sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang bawah tanah yang pintunya selalu dikunci rapat dengan gembok kuningan yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Setiap kali ia keluar dari ruangan itu, bau dupa dan bau busuk yang samar selalu mengikuti langkahnya. Kejadian yang menandai awal runtuhnya kewarasan di desa ini dimulai pada suatu malam Jumat Kliwon. Saat itu, salah satu pembantu kepercayaan di rumah Atmojo ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi yang sangat tidak masuk akal. Tubuhnya tidak luka, tapi kulitnya berubah menjadi hitam legam seperti terbakar dari dalam. Sementara matanya melotot menatap langit-langit seolah-olah melihat iblis yang sedang menari. Yang lebih mengerikan adalah apa yang ditemukan di bawah tempat tidurnya, sebuah gulungan janur yang diikat dengan rambut manusia dan sudah berubah warna menjadi hitam pekat.
Itulah pertama kalinya aku mendengar istilah Janur Ireng. Berita kematian itu menyebar seperti wabah. Ketakutan mulai merayapi setiap sudut desa. Orang-orang mulai menutup pintu rumah mereka rapat-rapat bahkan sebelum matahari terbenam. Anak-anak dilarang bermain di dekat sungai atau di bawah pohon besar. Atmosfer di desa Pitulas berubah total dari desa yang hangat menjadi tempat yang penuh kecurigaan. Tetangga mulai mencurigai tetangga. Dan setiap gerakan aneh di kegelapan malam dianggap sebagai serangan kiriman dari keluarga saingan. Di rumah Kuncoro sendiri, suasana menjadi sangat tegang. Sabdo tidak lagi keluar rumah. Ia sering terlihat berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah kediaman Atmojo dengan senyum tipis yang sangat mengerikan. Ia tahu bahwa Janur Ireng itu hanyalah pembuka. Sebuah deklarasi perang yang tidak membutuhkan kata-kata. Dia sedang menyiapkan balasan yang jauh lebih mematikan. Aku melihatnya membawa peti kayu kecil yang dijaga sangat ketat ke dalam ruang rahasianya. Peti itu mengeluarkan suara garukan dari dalam. Seolah-olah ada makhluk kecil yang berusaha keluar dengan kuku-kukunya yang tajam. Karakter lain yang memegang peran kunci adalah sosok bernama Mbah Tamin. Dia adalah seorang dukun tua yang tidak memihak siapapun, atau setidaknya itulah yang orang-orang pikirkan. Mbah Tamin tinggal di gubuk kecil di pinggir hutan, dikelilingi oleh berbagai jenis tanaman obat dan tulang belulang hewan. Dialah satu-satunya orang yang berani masuk ke kedua rumah besar itu tanpa rasa takut. Suatu kali, aku melihatnya berbisik pada Sabdo Kuncoro. Apa yang kamu mulai dengan darah hanya bisa diselesaikan dengan nyawa yang paling suci. Sabdo hanya tertawa dingin mendengar itu. Tawa yang masih sering terngiang di telingaku sampai sekarang. Karsa Atmojo, di sisi lain, mulai mengumpulkan anak cucunya. Dia tahu bahwa serangan ini bukan hanya menyasar kekayaannya, tapi garis keturunannya. Dia mulai melakukan ritual penolak bala yang melibatkan puluhan ayam hitam yang disembelih dalam semalam. Darah ayam itu diusapkan ke setiap pintu dan jendela rumahnya. Namun, Janur Ireng bukanlah santet kelas bawah. Ia tidak bisa ditangkal hanya dengan darah hewan. Ia adalah jenis kutukan yang membutuhkan keterlibatan emosional. Sebuah pengkhianatan dari orang terdekat agar dayanya menjadi maksimal. Aku mulai menyadari bahwa persaingan ini bukan lagi tentang siapa yang paling kaya. Ini adalah tentang sebuah dendam lama yang sudah berakar sejak zaman kakek buyut mereka. Ada sebuah cerita yang terkubur bahwa salah satu keluarga ini telah mencuri wahyu atau sumber kekuatan gaib milik keluarga lainnya melalui cara yang sangat kotor. Dan sekarang, generasi ini dipaksa untuk membayar utang darah tersebut. Kejadian aneh berikutnya terjadi padaku sendiri. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan lorong rumah Kuncoro, aku melihat bayangan hitam besar melintas di dinding. Bayangan itu tidak memiliki bentuk manusia yang sempurna, lengannya terlalu panjang dan jari-jarinya tampak seperti cakar. Saat aku mencoba mengejarnya, bayangan itu menghilang tepat di depan pintu ruang rahasia. Sabdo, aku mendekatkan telingaku ke pintu kayu jati yang tebal itu. Dari dalam, aku mendengar suara tangisan bayi yang bercampur dengan suara tawa wanita yang sangat melengking. Bau anyir darah seketika menusuk hidungku, membuatku hampir muntah. Keesokan harinya, aku menemukan Janur Ireng serupa di ambang pintu kamarku sendiri. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku yang hanya seorang abdi, mengapa aku juga ikut terseret? Di sanalah aku menyadari, dalam perang antara gajah, rumput di bawahnya pasti akan ikut terinjak. Aku hanyalah bidak kecil yang disiapkan untuk menjadi saksi, atau mungkin menjadi tumbal pertama dalam skenario besar yang sedang mereka susun. Sejak saat itu, aku tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat Janur Ireng itu melilit leherku, menarikku perlahan ke dalam kegelapan tanah wingit. Desa Pitulas bukan lagi rumah bagiku, melainkan sebuah penjara besar di mana setiap orang adalah sipir sekaligus narapidana yang menunggu giliran untuk dieksekusi oleh kekuatan yang tidak bisa kami lawan dengan tangan kosong. Inilah panggung yang telah disiapkan.
Sebuah panggung berdarah di mana para pemerannya adalah orang-orang terhormat dengan hati yang busuk. Dan penontonnya adalah makhluk-makhluk tak kasat mata yang haus akan penderitaan manusia. Dan aku Sugeng terpaksa berdiri di tengah-tengahnya, memegang kunci jawaban yang mungkin akan menghancurkanku jika aku berani membukanya. Ketakutan itu tidak datang seperti badai yang tiba-tiba merobohkan rumah, melainkan seperti rayap yang memakan kayu dari dalam pelan, sunyi tapi mematikan. Setelah penemuan janur ireng di depan pintu kamarku, aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap sapaan ramah dari sesama abdi, setiap senyum tipis dari Sabdo Kuncoro, bahkan setiap hembusan angin yang menggoyang daun tebu, semuanya terasa seperti ancaman. Aku mulai merasa bahwa setiap orang di rumah ini sedang memakai topeng. Dan di balik topeng itu, ada sesuatu yang mengerikan yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Masuk ke bagian awal konflik ini, atau yang sering disebut orang sebagai awal mula bencana. Semuanya dipicu oleh satu kejadian yang tak masuk akal di meja makan keluarga Kuncoro. Saat itu, hari menjelang maghrib, waktu di mana batas antara dunia kita dan dunia sana dianggap paling tipis. Aku sedang menghidangkan wedang jahe dan beberapa piring kudapan. Sabdo duduk di kepala meja, istrinya Darmi di sampingnya, dan anak laki-laki mereka, Aris, duduk dengan wajah pucat. Tiba-tiba, tanpa ada angin atau gempa, piring-piring di atas meja bergetar hebat. Bukan hanya sekadar bergetar, piring itu seolah-olah dipaksa menari oleh tangan tak terlihat. Sabdo hanya diam, matanya terpaku pada nasi putih di depannya. Perlahan, nasi yang semula putih bersih itu mulai berubah warna. Dari bawah tumpukan nasi, merembes cairan kental berwarna merah kehitaman yang baunya. Ya Tuhan, baunya seperti bangkai binatang yang sudah membusuk di bawah terik matahari selama berminggu-minggu. Darmi menjerit kecil, menutupi hidungnya, sementara Aris langsung lari ke belakang untuk muntah. Sabdo Kuncoro tetap bergeming. Dia justru mengambil sendok, mengaduk nasi yang sudah bersimbah darah itu, dan menemukan sesuatu yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Dari dalam nasi itu, dia menarik seuntai janur hitam yang melilit sepotong lidah manusia yang masih segar. Lidah itu tampak masih berkedut, seolah-olah baru saja dipotong secara paksa dari pemiliknya yang masih hidup. Karsa Atmojo sudah mulai tidak sabar, bisik Sabdo dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti desisan ular. Dia tidak takut. Dia justru terlihat kecewa, seolah-olah serangan ini adalah sesuatu yang terlalu remeh baginya. Namun bagiku, itu adalah sinyal bahwa prolog dari pertumpahan darah ini telah selesai. Sekarang, kita masuk ke babak di mana tidak ada lagi kata mundur. Malam itu juga, Sabdo memanggilku. Bukan ke ruang tamu, melainkan ke arah kandang kuda di belakang rumah yang sudah lama tidak dipakai. Di sana, sudah ada Mbah Tamin yang sedang jongkok di tanah, menggambar pola-pola aneh menggunakan abu jenazah. Bau kemenyan menyengat hebat, bertarung dengan aroma kotoran kuda dan tanah basah. Sabdo menatapku dengan mata yang sangat tajam, seolah-olah dia bisa melihat sampai ke tulang sumsumku. Jeng, katanya memanggil namaku tanpa embel-embel. Kamu sudah melihat janur itu di pintumu, kan? Kamu pikir itu salah sasaran? Tidak. Di tanah ini, tidak ada yang kebetulan. Kamu terpilih karena darahmu punya sesuatu yang mereka butuhkan. Tapi sebelum mereka mengambilnya, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Dia menyerahkanku sebuah bungkusan kain kafan yang masih ada noda tanahnya. Rasanya dingin, sedingin es, dan ada getaran aneh yang merambat ke lenganku saat menyentuhnya. Instruksinya sederhana namun gila, aku harus menanam bungkusan ini di batas tanah. Keluarga Atmojo tepat saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, saat ayam jantan pertama berkokok salah waktu. Jika aku gagal, janur ireng di pintuku akan melilit leherku sendiri sebelum fajar tiba. Aku berjalan menembus kebun tebu yang rimbun. Daun-daun tebu yang tajam menggores lenganku, tapi aku tidak merasakannya. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, aku adalah abdi Kuncoro,
Tapi di sisi lain, aku mulai sadar bahwa Sabdo tidak sedang melindungiku. Dia menjadikanku sebagai umpan atau pembuka jalan. Saat aku mendekati perbatasan tanah Atmojo, suasana berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Hanya ada suara napas dan detak jantungku yang berpacu liar. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang meranggas, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada sosok wanita tua berdiri membelakangiku. Rambutnya putih panjang menyentuh tanah dan dia mengenakan kebaya lusuh yang sudah sobek di sana-sini. Itu bukan Karsa Atmojo, tapi auranya mirip. Sosok itu perlahan menoleh dan aku menyadari bahwa dia tidak memiliki wajah. Hanya ada kulit rata dengan lubang-lubang kecil yang mengeluarkan ulat-ulat putih. Aku hampir menjatuhkan bungkusan kain kafan itu, tapi peringatan Sabdo terngiang di kepalaku. Aku memaksakan diri untuk jongkok dan mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Tanah itu terasa lembek seperti daging yang membusuk. Setiap kali aku menggali, aku mendengar suara rintihan dari dalam tanah. Seolah-olah aku sedang melukai seseorang yang terkubur hidup-hidup di bawah sana. Tiba-tiba, suara tawa melengking memecah kesunyian. Sosok tanpa wajah itu hilang, berganti dengan suara langkah kaki yang sangat berat mendekat ke arahku. Aku segera memasukkan bungkusan itu, menguruknya dengan cepat, dan lari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Aku merasa ada sesuatu yang mengejarku, sesuatu yang tidak menyentuh tanah, karena setiap kali aku menoleh sedikit, aku melihat bayangan hitam besar yang melompat dari satu batang tebu ke batang tebu lainnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sesampainya di rumah, aku melihat Mbah Tamin masih ada di sana, sedang membakar sesuatu di atas anglo kecil. Dia menatapku dengan iba, "Sudah kamu tanam?" "Tanyanya." Aku mengangguk sambil terengah-engah. Dia kemudian memberikan segelas air putih yang rasanya sangat pahit, mungkin dicampur dengan garam atau sesuatu yang lain. "Kamu baru saja membuka pintu gerbangnya. Geng, janur ireng itu bukan hanya kutukan untuk membunuh, tapi kutukan untuk mengikat. Sekarang, kedua keluarga ini sudah terhubung dalam satu tali kematian. Siapa yang lebih dulu memotong talinya, dia yang akan bertahan. Tapi ingat, setiap potongan tali butuh tumbal manusia sebagai ganti pisaunya." Mbah Tamin kemudian bercerita kepadaku sebuah rahasia yang menjadi akar dari pre-konflik ini. Ternyata, puluhan tahun lalu, Sabdo Kuncoro dan Karsa Atmojo pernah memiliki hubungan yang lebih dari sekadar tetangga. Ada sebuah pengkhianatan cinta dan harta yang melibatkan kematian seorang bayi-bayi yang seharusnya menjadi pewaris kedua kekayaan keluarga ini. Bayi itu tidak pernah dimakamkan secara layak, tubuhnya digunakan sebagai dasar dari ilmu hitam yang mereka gunakan untuk saling menjatuhkan sekarang. Janur ireng sebenarnya adalah simbol dari pernikahan maut yang gagal itu. Setiap kali janur itu muncul, itu adalah pengingat bahwa ada utang nyawa yang belum lunas. Dan yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa pengkhianatan terbesar tidak datang dari luar. Aku mulai memperhatikan bagaimana Darmi, istri Sabdo, sering menatap suaminya dengan penuh kebencian yang tersembunyi. Aku juga melihat bagaimana Aris, anak mereka, mulai menunjukkan perilaku aneh seperti memakan daging mentah di tengah malam. Kehancuran batin di dalam rumah Kuncoro sudah mencapai titik didih. Mereka bukan lagi keluarga, mereka adalah sekumpulan orang asing yang terjebak dalam satu rumah, saling menunggu siapa yang akan melakukan kesalahan pertama. Tensi di desa pun semakin memanas. Beberapa warga mulai melaporkan melihat janur-janur hitam bergantungan di pepohonan sepanjang jalan menuju hutan tanah wingit. Itu adalah tanda bahwa wilayah tersebut sudah diklaim oleh kekuatan yang lebih besar. Tidak ada lagi yang berani pergi ke sawah sendirian. Ketakutan kolektif ini memberikan energi tambahan bagi santet yang sedang bekerja. Karena pada dasarnya, santet akan bekerja lebih kuat jika sasarannya merasa ketakutan yang luar biasa. Suatu sore, aku menemukan sepucuk surat misterius yang diselipkan di bawah bantal tempat tidurku. Isinya hanya satu kalimat pendek yang ditulis dengan tinta merah.
Sabdo tidak mengirimmu untuk menanam pelindung. Dia mengirimmu untuk menanam umpan agar setan-setan Atmojo masuk ke dalam rumahnya sendiri. Duniaku runtuh seketika. Jika surat itu benar, berarti aku baru saja membantu Sabdo untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada sekadar menyerang lawan. Dia sedang mengundang bencana ke rumahnya sendiri demi suatu tujuan yang belum bisa kupahami. Apakah dia ingin mengorbankan keluarganya demi kekuasaan yang lebih besar? Ataukah dia sedang mencoba untuk membersihkan dosa masa lalunya dengan cara yang paling berdarah? Aku duduk terdiam di dalam kegelapan kamarku. Janur Ireng di pintu masih ada di sana. Tapi sekarang ia tidak lagi terasa menakutkan. Ia terasa seperti sebuah janji. Janji bahwa tidak akan ada yang selamat dari permainan ini. Aku merasa seperti seekor tikus yang terjebak di dalam labirin yang sedang dibakar. Dan sang pemilik labirin sedang tertawa dari atas, menonton setiap gerakan panikku. Ini adalah akhir dari ketenangan yang semu. Segala persiapan sudah dilakukan, semua bidak sudah diletakkan di tempatnya. Bau tanah kuburan sekarang tidak lagi berasal dari kebun tebu, melainkan dari dalam rumah ini sendiri. Aku bisa merasakannya sesuatu yang besar, sesuatu yang hitam, dan sesuatu yang sangat haus. Sudah berdiri tepat di belakang pintu, menunggu untuk dipanggil masuk. Malam itu, desa Pitulas benar-benar berubah menjadi neraka yang sunyi. Langit tidak lagi berwarna hitam, melainkan merah tembaga yang menyesakkan paru-paru. Bau bangkai yang sebelumnya hanya samar, kini meledak menjadi aroma yang begitu nyata. Seolah-olah seluruh tanah di desa ini sedang memuntahkan mayat-mayat yang membusuk. Inilah puncak dari Janur Ireng, pintu yang tadinya hanya terbuka sedikit. Kini ditendang paksa oleh kekuatan yang tidak bisa lagi dibendung oleh mantra apapun. Semuanya meledak saat Aris, anak tunggal Sabdo Kuncoro, mendadak menjerit di tengah keheningan malam yang paling dalam. Jeritannya bukan seperti suara manusia. Itu adalah suara serak yang seolah keluar dari tenggorokan yang sudah dipenuhi kerikil dan darah. Aku berlari menuju kamarnya, dan pemandangan yang kusaksikan di sana akan menghantuiku sampai liang lahat. Aris sedang berlutut di atas tempat tidurnya, namun tubuhnya melintir ke arah yang mustahil. Tulang punggungnya berderak keras, menonjol keluar hingga merobek kulit bajunya. Sementara kepalanya berputar hampir 180 derajat ke belakang. Di sekeliling tempat tidurnya, belasan janur hitam yang layu menjuntai dari langit-langit, meneteskan cairan kental yang berbau seperti nanah. Sabdo Kuncoro berdiri di sudut kamar, tidak menolong, tidak menangis. Dia hanya memegang sebuah keris kecil tanpa sarung. Komat Kamit merapalkan sesuatu yang terdengar seperti kutukan ketimbang doa. "Jangan masuk, geng!" teriak Darmi yang muncul dari kegelapan lorong. Wajahnya hancur oleh air mata, namun ada kilatan kemarahan yang luar biasa di matanya. Suamiku sudah gila. Dia bukan sedang menyembuhkan Aris, dia sedang memberikan Aris sebagai wadah. Tiba-tiba, lampu minyak di seluruh rumah padam serentak. Dalam kegelapan total itu, aku mendengar suara langkah kaki yang sangat banyak di atap rumah. Gerebak-gerebuk suara genteng yang diinjak oleh sesuatu yang berat namun lincah. Di luar, suara anjing pelolong saling bersahutan, diikuti oleh suara ketukan pintu yang membabi buta dari setiap sisi rumah. "Tok, tok, tok, buka, buka, kami haus." Suara-suara itu terdengar seperti suara penduduk desa yang sudah lama meninggal. Aku merasa ada sesuatu yang menarik kakiku. Saat aku meraba ke bawah, tanganku menyentuh sesuatu yang berbulu dan sangat dingin. Aku menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Dan di cahaya kecil yang temaram itu, aku melihat puluhan pasang mata merah menatapku. Dari kolong meja, dari balik lemari, bahkan dari sela-sela ubin yang mulai retak. Mereka adalah kiriman dari keluarga Atmojo. Karsa Atmojo tidak lagi bermain halus. Dia mengirim seluruh peliharaannya untuk meratakan keluarga Kuncoro dalam semalam. Di tengah kekacauan itu, Sabdo justru tertawa. Tawanya menggema di seluruh rumah.
mengalahkan suara jeritan Aris yang kini mulai mencakar wajahnya sendiri hingga hancur. Sabdo berjalan mendekat ke arahku. Cahaya dari matanya tampak sudah kehilangan sisi kemanusiaannya. "Kau tahu kenapa aku mengirimmu menanam bungkusan itu di tanah Atmojo, geng?" Tanyanya sambil mencengkeram bahuku dengan kekuatan yang luar biasa. Itu bukan umpan untuk hantu-hantu mereka. Itu adalah pancingan agar Karsa mengeluarkan seluruh kekuatannya malam ini. Aku butuh semua iblis itu berkumpul di sini, di rumah ini, agar aku bisa mengikat mereka semua dalam satu ritual besar. Aku tersentak. Jadi nyawa Aris, nyawa Darmi, dan nyawaku hanyalah syarat agar semua kekuatan gaib di daerah ini berkumpul di satu titik. Sabdo ingin menjadi penguasa tunggal atas seluruh makhluk halus di desa Pitulas. Dia ingin mengakhiri persaingan dengan Atmojo bukan dengan membunuh Karsa, melainkan dengan mencuri semua khodam yang dimiliki keluarga Atmojo untuk dimasukkan ke dalam darah keturunannya sendiri. Tiba-tiba, pintu depan rumah jebol dengan suara dentuman yang dahsyat. Kabut hitam masuk merayap di lantai, dan di tengah kabut itu, sosok Karsa Atmojo berdiri dengan pakaian serba hitam. Dia tidak berjalan. Dia seolah melayang di atas kabut itu. Wajahnya yang keriput tampak sangat pucat, dan di tangannya dia memegang seikat besar janur ireng yang masih basah oleh darah manusia. "Sabdo, kau pikir kau bisa menipu sejarah?" Suara Karsa terdengar seperti gesekan dua batu nisan. "Anakmu itu lahir dari pengkhianatan, dan dia akan mati dalam pengkhianatan pula." Karsa melemparkan seikat janur itu ke arah Aris. Seketika, janur-janur itu hidup seperti ular, melilit tubuh Aris yang sudah tak berdaya. Aris kembali menjerit, namun kali ini suaranya meledak menjadi kepulan asap hitam. Di saat yang sama, Darmi, sang istri, tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau dapur dan menusukkannya tepat ke punggung Sabdo Kuncoro. Aku ternganga. Pengkhianatan di depan mataku terjadi begitu cepat. Darmi menatap Sabdo dengan dendam yang sudah memuncak. "Kamu membunuh bayiku yang dulu, Sabdo. Kamu pikir aku lupa? Kamu menukar anak pertama kita dengan kekayaan ini. Malam ini tidak akan ada lagi Kuncoro atau Atmojo. Biar tanah ini yang menelan kita semua." Darah Sabdo yang mengalir di lantai bukan berwarna merah, melainkan hitam pekat seperti tinta. Darah itu bergerak, membentuk pola-pola aneh yang mulai membakar kayu-kayu lantai. Suhu di dalam rumah menjadi sangat panas, seolah-olah neraka baru saja dipindahkan ke ruang tamu ini. Roh-roh yang tadi mengetuk pintu kini mulai merangsek masuk melalui jendela yang pecah. Sosok-sosok hitam tanpa wajah. Pocong dengan kain kafan yang sudah compang camping dan bau busuk, hingga genderuwo yang bulu-bulunya dipenuhi ulat. Aku terjepit di antara dua kekuatan besar yang saling menghancurkan. Di satu sisi, Sabdo yang sedang sekarat namun masih berusaha menyelesaikan mantranya. Dan di sisi lain, Karsa Atmojo yang terus mengirimkan gelombang energi hitam yang menghancurkan apapun yang disentuhnya. Aris yang menjadi pusat dari segalanya, kini bukan lagi manusia. Tubuhnya menggelembung, kulitnya pecah, dan dari dalam perutnya mulai keluar janur-janur hitam yang terus tumbuh memenuhi ruangan. "Jeng, Lori!" Teriakan Mbah Tamin terdengar dari kejauhan di luar rumah. "Jangan menoleh, rumah ini sudah menjadi lubang jarum kematian. Siapapun yang tertinggal di dalam akan menjadi bagian dari janur ireng selamanya." Aku mencoba bergerak, tapi tanganku dicengkeram oleh Aris atau apapun makhluk yang ada di dalam tubuh Aris sekarang. Matanya yang sudah pecah menatapku, memohon sesuatu yang tidak bisa kuberi. Di saat itu, aku melihat dengan jelas di balik bayangan Aris, ada sosok wanita tanpa wajah yang kutemui di kebun tebu tempo hari. Dia tersenyum, atau setidaknya aku merasa dia tersenyum seolah-olah dialah pemenang sebenarnya dari semua drama manusia ini. Dia tersenyum, atau setidaknya aku merasa dia tersenyum seolah-olah dialah pemenang sebenarnya dari semua drama manusia ini. Aku menendang tangan Aris dengan sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di hatiku karena melihat teman masa kecilku hancur seperti itu. Aku berlari menuju pintu belakang,
melompati genangan darah hitam dan tumpukan janur yang terus bergerak. Di belakangku suara rumah itu seolah akan runtuh. Suara kayu yang patah, suara teriakan Sabdo yang mengutuk istrinya, dan suara tawa Karsa Atmojo yang kini terdengar seperti tangisan pilu. Saat aku sampai di ambang pintu, aku melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah megah itu kini sudah tidak berbentuk. Ia dibungkus oleh ribuan, bahkan jutaan janur hitam yang muncul dari bawah tanah, melilit setiap sudut bangunan hingga tak ada lagi celah untuk cahaya. Sabdo, Darmi, Aris, dan Karsa, mereka semua hilang ditelan oleh kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Aku terus berlari menuju kebun tebu, tidak peduli dengan duri yang menyayat wajahku. Aku terus berlari sampai paru-paruku terasa mau meledak. Sampai suara teriakan di belakangku menghilang digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Saat aku sampai di pinggir jalan desa, fajar mulai menyingsing. Namun matahari tampak sangat redup, seolah enggan menyinari apa yang baru saja terjadi. Aku jatuh terduduk di aspal jalanan yang dingin. Tanganku gemetar hebat. Di telapak tanganku ada bekas luka bakar berbentuk spiral tanda bahwa aku telah bersentuhan dengan energi janur ireng. Aku selamat secara fisik, tapi aku tahu jiwaku sudah tertinggal di rumah itu. Yang paling mengerikan dari malam itu bukanlah setan-setan yang masuk ke rumah, tapi kenyataan bahwa Sabdo tega mengorbankan anaknya, Darmi tega menusuk suaminya, dan Karsa tega menghancurkan seluruh desa hanya demi sebuah dendam lama. Setan hanya menonton dan berpesta, tapi manusialah yang menyiapkan hidangannya. Udara pagi itu terasa berat dan lembab, seolah-olah oksigen di desa Pitulas telah habis terbakar oleh api gaib semalam. Aku masih terduduk di aspal jalanan yang kasar, menatap nanar ke arah kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari sisa-sisa kediaman Kuncoro. Tidak ada suara sirene pemadam kebakaran, tidak ada kerumunan warga yang datang menolong. Desa itu sepi, seolah-olah penduduknya telah sepakat untuk membiarkan apapun yang terjadi di bukit itu habis menjadi abu. Perlahan, teka-teki yang sejak awal menghimpit dadaku mulai terurai, namun bukan dengan cara yang melegakan. Mbah Tamin muncul dari balik rimbunnya pohon bambu. Dia tidak lagi terlihat seperti dukun perkasa, tubuhnya bungkuk, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari kemarin sore. Di tangannya, dia memegang sisa-sisa janur hitam yang sudah kering dan rapuh. Sudah selesai, geng. Suaranya parau, hampir hilang ditelan angin fajar. Tapi jangan salah sangka, ini bukan kemenangan siapapun. Ini hanyalah pembersihan. Mbah Tamin mengajakku duduk di sebuah lincak bambu di depan gubuknya. Sambil mengisap rokok klobotnya yang beraroma cengkeh tajam, dia mulai bicara dengan nada datar, menceritakan rahasia yang selama ini terkunci rapat di balik persaingan dua keluarga besar itu. Ternyata, janur ireng bukan sekadar kiriman santet dari satu pihak ke pihak lain. Itu adalah kutukan balik yang diciptakan oleh tanah ini sendiri atas dosa kolektif mereka. Dulu, berpuluh tahun yang lalu, Sabdo Kuncoro dan Karsa Atmojo bekerja sama. Mereka bukan musuh. Mereka adalah sekutu yang haus akan kekayaan. Untuk menguasai lahan perkebunan tebu dan sumber air di desa ini, mereka melakukan ritual bersama di Tanah Wingit. Mereka mengorbankan seorang perempuan desa yang sedang hamil tua, perempuan yang cintanya dikhianati oleh salah satu dari mereka. Janur ireng adalah simbol dari janur kuning yang tidak pernah melengkung di pernikahan perempuan itu. Kematian tragis perempuan itulah yang memberikan mereka kekayaan luar biasa. Namun dengan satu syarat, setiap 25 tahun, satu garis keturunan dari mereka harus menjadi wadah bagi dendam sang perempuan. Sabdo tahu waktunya sudah tiba. Lanjut Mbah Tamin sambil menatap kepulan asap di kejauhan. Dia tahu Aris adalah targetnya. Itulah sebabnya dia bertingkah gila. Dia mencoba menipu takdir dengan mengirimmu menanam tumbal di tanah Atmojo. Dia berharap kutukan itu akan salah alamat dan menyerang keluarga Karsa lebih dulu. Tapi kutukan janur ireng tidak butuh alamat. Ia butuh darah, dan ia tahu persis di mana darah pengkhianat itu mengalir. Aku Tetegon.
Jadi, selama ini aku bukan sedang menyelamatkan siapapun. Aku hanyalah pion yang digunakan Sabdo untuk mencoba membelokkan bencana yang dia ciptakan sendiri puluhan tahun lalu. Dan Darmi, istrinya, dia ternyata tahu segalanya. Dia menusuk Sabdo bukan karena dia gila, tapi karena dia sadar bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan siklus ini adalah dengan mematikan sang kepala keluarga saat ritual sedang berlangsung. Lalu bagaimana dengan Karsa Atmojo? Tanyaku dengan suara bergetar. Karsa juga sudah habis, jawab Mbah Tamin dingin. Dia pikir dia bisa mengendalikan energi itu untuk menghancurkan Kuncoro. Tapi dia lupa bahwa dia adalah bagian dari dosa yang sama. Saat rumah itu runtuh, dia ikut tersedot ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Sekarang tidak ada lagi Atmojo, tidak ada lagi Kuncoro. Yang tersisa hanyalah tanah yang kini kembali tenang, meski harganya adalah seluruh garis keturunan mereka. Aku melihat telapak tanganku yang memiliki bekas luka bakar spiral. Mbah Tamin melihatnya juga. Dia menarik napas panjang dan menggelengkan kepala. Tanda itu berarti kamu telah menyaksikan kebenaran yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Kamu selamat karena kamu tidak punya ambisi. Kamu hanya seorang abdi yang melakukan tugas karena setia. Itulah satu-satunya hal yang tidak bisa disentuh oleh janur ireng ketulusan yang polos. Namun, ketegasan tentang akhir cerita ini mulai terasa pahit. Ini bukan happy ending. Aris, teman mainku sejak kecil, mati dengan cara yang paling mengerikan. Keluarga tempatku mengabdi musnah total. Desa Pitulas kini menjadi desa mati yang dihantui oleh ingatan akan malam itu. Dan yang paling menyesakkan adalah kenyataan bahwa manusia dengan segala egonya bisa menjadi jauh lebih menakutkan daripada iblis manapun yang menghuni tanah wingit. Setan hanya masuk ketika pintu dibuka. Dan manusia di desa ini bukan hanya membuka pintunya. Mereka menghamparkan karpet merah untuk kegelapan itu. Mbah Tamin berdiri, menepuk bahuku, lalu memberikan sebuah bungkusan kecil berisi tanah kering. Pergilah dari desa ini, Sugeng. Jangan pernah menoleh ke belakang. Tanah ini akan tertidur untuk beberapa puluh tahun ke depan, tapi benih janur ireng itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu hati manusia lain yang cukup busuk untuk menyiraminya kembali. Aku berjalan meninggalkan gubuk Mbah Tamin saat matahari mulai naik, menyinari puing-puing rumah Kuncoro yang masih mengeluarkan asap tipis. Di tengah jalan desa, aku melihat warga mulai keluar dari rumah mereka. Mereka menatapku dengan tatapan kosong, penuh ketakutan dan rasa bersalah. Mereka semua tahu apa yang terjadi semalam, tapi mereka memilih untuk tetap diam. Menjadi saksi bisu dalam konspirasi kesunyian yang telah menjaga kemakmuran palsu desa ini selama bertahun-tahun. Aku sampai di perbatasan desa, tempat di mana pohon beringin besar berdiri kokoh. Di salah satu dahannya, aku melihat selembar janur hitam yang masih baru, terikat rapi dan melambai ditiup angin. Yantungku mencelos. Apakah ini berarti semuanya belum benar-benar berakhir? Apakah ada orang lain yang selamat dan membawa kutukan itu bersamanya? Pikiran itu menghantuiku saat aku melangkah keluar dari batas desa Pitulas. Aku merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasiku dari balik rimbunnya kebun tebu. Pengkhianatan manusia telah merobek tatanan alam, dan luka itu tidak akan sembuh hanya dengan satu malam pertumpahan darah. Aku adalah penyintas, tapi aku membawa beban yang tidak akan pernah hilang. Setiap kali aku melihat bentuk spiral atau warna hitam pada daun kelapa, aku akan teringat pada jeritan Aris dan tawa dingin Sabdo Kuncoro. Cerita ini mungkin terasa berhenti di sini, di reruntuhan sebuah ambisi. Namun, di dalam tas yang kubawa, aku tanpa sengaja menemukan sebuah kunci kuningan, kunci ruang rahasia milik Sabdo Kuncoro yang entah bagaimana bisa ada di saku bajuku. Kunci itu terasa hangat, hampir seperti berdenyut. Apakah rumah itu benar-benar sudah hancur total? Ataukah ada sesuatu yang tertinggal di bawah tanahnya yang sedang menunggu seseorang untuk kembali dan membukanya lagi? Aku berhenti melangkah sebentar, menatap kunci di tanganku,
lalu menatap jalan panjang di depanku. Ini adalah akhir bagi keluarga Kuncoro dan Atmojo, tapi bagiku, ini adalah awal dari sebuah pelarian panjang. Pelarian dari kenyataan bahwa setan yang paling berbahaya adalah yang kita beri makan di dalam hati kita sendiri. Dan Janur Ireng, ia akan selalu punya cara untuk menemukan jalannya kembali, selama manusia masih memuja kekuasaan di atas segalanya. Bus kota yang kunaiki meninggalkan debu yang berterbangan di belakang. Perlahan menjauh dari gerbang desa Pitulas yang kini tampak seperti lukisan kusam dalam ingatanku. Aku duduk di bangku paling belakang, menyandarkan kepala pada kaca jendela yang bergetar. Di pangku-angku sebuah tas kain lusuh berisi sisa-sisa pakaianku. Dan di dasarnya, kunci kuningan milik Sabdo Kuncoro itu terasa seberat bongkahan dosa. Aku melihat telapak tanganku sekali lagi. Bekas luka spiral itu tidak lagi terasa sakit, tapi warnanya berubah menjadi merah tua yang permanen. Mbah Tamin benar, ini bukan sekadar luka, ini adalah segel. Aku adalah saksi yang dibiarkan hidup bukan karena keberuntungan, tapi karena kegelapan itu butuh seseorang untuk menceritakan kehebatannya. Tanpa saksi, teror tidak akan punya kekuatan untuk menakuti generasi berikutnya. Pikiranku melayang pada detik-detik terakhir di rumah itu. Aku baru menyadari satu hal yang luput dari pengamatanku semalam. Saat Darmi menusuk Sabdo, dia tidak melakukannya dengan kemarahan yang membabi buta. Ada gerakan tangan yang sangat presisi, seolah-olah dia sedang menyelesaikan sebuah jahitan. Darmi bukan hanya membunuh suaminya, dia sedang mengunci arwah Sabdo agar tidak bisa keluar dari tanah itu. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi penjaga abadi agar suaminya, yang sudah berubah menjadi iblis, tidak mengejar orang-orang seperti aku. "Mas, mau turun di mana?" Suara kondektur membuyarkan lamunanku. Suaranya serak, khas orang yang sudah terlalu banyak menghirup polusi jalanan. "Terminal terakhir, Pak," jawabku singkat. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Yang aku tahu, aku tidak bisa kembali ke rumah orang tuaku di kota seberang. Membawa kunci ini dan tanda di tanganku ke rumah mereka sama saja dengan mengundang Janur Ireng masuk ke dalam keluargaku yang tenang. Aku harus menghilang, benar-benar menghilang. Selama perjalanan, aku mulai merenungkan tentang pengkhianatan yang terjadi. Kita selalu diajarkan bahwa musuh adalah mereka yang berbeda kubu. Kuncoro melawan Atmojo, merah melawan putih, tapi di desa Pitulas, musuh sebenarnya adalah cermin. Sabdo dikhianati oleh ambisinya, Darmi dikhianati oleh cintanya yang berubah menjadi dendam, dan Aris dikhianati oleh darahnya sendiri yang sudah terkontaminasi oleh perjanjian nenek moyangnya. Bahkan aku, tanpa sadar, hampir mengkhianati nuraniku sendiri demi rasa setia yang buta kepada seorang majikan yang menganggapku tidak lebih dari sekadar umpan pancing. Setan-setan itu yang muncul dengan wujud mengerikan dan bau busuk sebenarnya jauh lebih jujur daripada manusia. Mereka datang karena dipanggil, mereka menyakiti karena itu adalah sifat dasar mereka. Tapi manusia, kita tersenyum sambil memegang pisau di belakang punggung. Kita memberikan perlindungan sambil menyiapkan tumbal. Kekejaman manusia adalah jenis horor yang paling murni karena ia direncanakan dengan akal sehat, bukan didorong oleh insting hewan atau kutukan gaib. Saat bus berhenti di sebuah pangkalan truk di tengah hutan jati yang sepi untuk istirahat, aku turun sebentar untuk membasuh muka. Di wastafel toilet yang kotor, aku menatap bayanganku di cermin yang retak. Untuk sesaat, aku melihat sosok Sabdo Kuncoro berdiri di belakangku, tersenyum dengan mulut yang penuh dengan janur hitam. Aku berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara tetesan air dari keran yang bocor. Tik, tik, tik. Bunyinya persis seperti detak jantung Aris di saat-saat terakhirnya. Aku merogoh kunci kuningan itu dari saku. Aku berjalan menuju sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai beraliran deras di pinggir pangkalan itu. Logikanya, aku harus membuang kunci ini. Kunci ini adalah sisa terakhir dari kekuatan Kuncoro. Jika aku membuangnya ke dasar sungai yang dalam dan berlumpur,
mungkin bab ini akan benar-benar tertutup. Aku mengangkat tanganku, bersiap melempar kunci itu sejauh mungkin. Namun, tepat sebelum jariku melepaskannya, aku merasakan sebuah bisikan di telingaku. Bukan bisikan hantu, tapi bisikan pikiranku sendiri yang sudah diracuni oleh apa yang kulihat semalam. Jika kau pegang kunci ini, kau punya kekuatan. Kau tahu di mana harta Kuncoro disimpan. Kau tahu rahasia yang bisa membuatmu tidak lagi menjadi seorang abdi miskin sepanjang hidupmu. Tanganku gemetar. Di sanalah aku menyadari betapa kuatnya janur ireng itu bekerja. Ia tidak menyerang fisikku lagi, ia menyerang moralitasku. Kutukan itu tidak mati saat rumah itu runtuh, ia hanya berpindah tempat. Ia sekarang bersarang di dalam keinginan kecil di sudut hatiku untuk memiliki hidup yang lebih baik. Meski cara mendapatkannya adalah dengan kembali ke neraka itu. Aku mengepalkan tangan, menekan kunci itu hingga ujung-ujungnya yang tajam menusuk kulit telapak tanganku. Rasa sakit itu menyadarkanku. Aku teringat wajah Aris yang hancur. Aku teringat tangisan bayi yang kudengar dari balik pintu rahasia itu. Kekayaan Kuncoro bukan dibangun dari kerja keras, tapi dari air mata dan darah yang tidak akan pernah bisa dibilas bersih. Dengan sekali sentakan, aku melempar kunci itu. Bukan ke arah sungai, melainkan ke dalam kobaran api dari tumpukan sampah yang sedang dibakar oleh penjaga pangkalan di dekat jembatan. Aku melihat kunci itu jatuh di tengah bara api yang merah membara. Kuningan itu tidak langsung meleleh. Tapi aku melihat asap hitam tipis keluar darinya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menjerit saat terbakar. Aku kembali ke bus dengan perasaan yang aneh campuran antara lega dan hampa yang luar biasa. Saat bus mulai berjalan lagi, aku melihat dari jendela seorang wanita tua berdiri di pinggir jalan. Dia mengenakan kebaya hitam dan memegang seikat janur kuning yang baru saja dipetik. Dia menatap bus yang lewat dengan tatapan yang sangat tajam. Apakah itu Karsa Atmojo? Ataukah itu hanya warga desa biasa yang sedang bersiap untuk sebuah upacara pernikahan? Aku tidak tahu dan aku tidak ingin tahu. Dunia ini luas, tapi bagi seseorang yang sudah melihat apa yang kulihat, dunia akan selalu terasa sempit. Janur ireng telah mengajarkanku bahwa kegelapan tidak butuh tempat yang luas untuk bersembunyi. Ia hanya butuh satu celah kecil di hati manusia yang merasa tidak puas dengan takdirnya. Matahari kini sudah naik sepenuhnya, menyinari aspal jalanan dengan cahaya yang menyilaukan. Aku memejamkan mata, mencoba tidur dan berharap bahwa saat aku bangun nanti, bekas luka di tanganku sudah hilang. Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa suara derak kayu yang terbakar dan bau anyir darah itu akan selalu menjadi pengantar tidurku. Desa Pitulas mungkin sudah hilang dari peta hidupku, tapi ia tidak akan pernah hilang dari jiwaku. Karena pada akhirnya, janur ireng bukan hanya sebuah cerita tentang santet. Ia adalah pengingat bahwa di balik kemegahan rumah-rumah besar dan senyum ramah para penguasa, selalu ada janur yang perlahan menghitam, menunggu waktu yang tepat untuk melilit leher siapa saja yang berani bermain-main dengan nyawa. Bus terus melaju menembus kabut pagi yang mulai menipis, membawaku menuju masa depan yang belum pasti, jauh dari tanah yang terkutuk, namun selalu dalam bayang-bayang pengkhianatan yang tak akan pernah berakhir.